Balik lagi sama gua Fauzan. Hari ini gue bersama Mas Bro. Ada yang tahu nggak Mas Bro nih? Halo. Kalau kalian tahu, di balik pembuatan video gue yang terakhir nih, yang view-nya mantap nih, udah 2 juta. Ngeri kali. 2.600, udah 2.600. Alhamdulillah. Yang ini, yang gue nanya-nanya pengemis itu kan. Nah, sebenarnya kita nggak ada rencana sih, kayak bingung gitu mau ngobrolin apa. Cuman niatnya silaturahmi aja, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kesana sini. Sambil direkam ya. Siapa tahu ada perkataan yang menarik yang bisa diambil intisarinya. Intisari. Karena sebelumnya belum perkenalan personal nih. Perkenalkan dulu Mas Bro nih. Siapa Mas Bro ini? Mas Bro ya. Saya itu namanya sebenarnya Miftah. Yeah. Muhammad Miftahul Rosyad dari Lamongan. Saya di sini udah lumayan lama. Udah lebih dari 5 tahun di Jerman. Udah lebih dari 5 tahun. 5 kali 2. Enggak, pokoknya lebih dari 5 tahun di Jerman ya. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Enggak, 3 kali lipat enggak. Belum nyampe. Udah lumayan lama di Jerman. Tapi masih belum lulus juga kuliahnya. Nah, itu kenapa tuh? Jadi kuliahnya apa nih Mas Bro? Masih berhubungan dengan bisnis sama, tapi gua ambil pendalamannya vertifung. Apa ya? Pendalaman ya, kan? Pendalamannya itu marketing sama controlling. Marketing. S3 marketing harus pintar ngomong dong. Tinggal ini aja ketik kayak apa gitu terus dipajang kayak gini yang kayak di meme gitu kan. S3 marketing yang kayak gitu-gitu yang kocak-kocak kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu kuliah jauh-jauh ya. Iya. Kan kebanyakan orang-orang kalau mau ke Jerman biasanya kan kuliahnya teknik dokter atau apa. Ini gua kuliahnya marketing controlling ya, kayak masih berhubungan dengan bisnis kalah gitu. Sama Lametura lebih jago marketingnya kayaknya. Iya. Mereka yang nggak perlu ya nggak tahu sih mereka sekolah atau enggak atau siapa tahu Harvard kan. Iya, siapa tahu kan juga nggak ada yang tahu juga kan. Adminnya siapa? Ya kuliahnya itu udah lumayan lama juga, belum lulus juga. Karena gini, kan ada orang yang biasanya di sini tuh yang kuliah sambil kerja kan. Betul. Kebanyakan student ngeliat. Kalau gue kebalik, kerja sambil kuliah. Saking enaknya gitu. Gimana dulu gue nggak bisa dibilang susah juga ya kalau nyari kerja di Indo kan. Nggak kepikiran juga kita mau kerja ke part time, apalagi kayak gua belum kepikiran pas waktu di Indo dulu. Setelah di sini gua sadar dengan keadaan keluarga gua yang cukup gitu kan. Ingin membantu orang tua juga dengan meringankan biaya yang dikirim orang tua biasanya bulanan kayak gitu. Iya ke gua, jadinya gua harus kerja. Betul. Dari pertama kali gue ke Jerman ini, gue tuh udah kepikiran pengen nyari kerja gitu. Iya sih, beberapa orang juga ada yang pasti ada kayak gitu. Baru datang STK-nya bilang udah nyari kerja gitu kan. Kayak gue kan kalau gue mulai kerja pas STK tuh. Ya, gue juga pas STK. Pas STK pasti. Itu gue nyobain dulu doang. Pas STK Cwikau ke Bremen buat kerja di BLG gitu kan, sebulan 2 bulan. Oh iya, soalnya waktu itu lo udah banyak kenal teman-teman yang pengasuh lo yang betrayal itu biar pembimbingnya kan udah pada kerja-kerja itu. Pasti ada keinginan kan. Gue juga kayak gitu dulu juga sama. Karena gue udah banyak deketnya sama yang tua-tua malahan kayak gitu kan. Nah iya. Pas di sini, makanya pas sampai sini malah langsung kerja gitu kan. Jadi gue mau nanya nih, kenapa lu milih Bremen? Kalau milih Bremen? Iya. Yang pertama datang ke Bremen, biasa orang yang datang ke kota pertama itu bakal didatengin lagi buat kuliah karena udah nyaman, udah tahu segala macemnya. Yang kedua, gue tuh nggak seneng kota yang sepi kayak Cwikau, nggak seneng kota yang ramai kayak Berlin. Tapi sebenarnya pas di Indo gue pengen banget di Berlin. Nah, titik tengahnya tuh model-modelnya kayak Bremen kayak gitu. Bremen tuh cukup lah buat gua tuh, udah cukup kota tapi nggak desa gitu, tengah-tengah ada. Yang ketiga visa easy. Visa easy buat student-student kan. Kalau kalian belum tahu, kita ini biasanya dapat visa sekali perpanjang 2 tahun, dikontrol keuangannya ya, dikontrol kuliahnya, nilainya. Kalau kita buruk semuanya istilahnya terlalu hancur gitu, dipulangin, deportasi kan.
Nah, Bremen itu salah satu yang cukup ringan lah, nggak terlalu strength ya. Nggak terlalu di Bremen kalau kata gue sih nggak terlalu mikirin duit ya. Nggak mikirin duit. Di ya. ini bagian imigrasinya Iya. gitu. BSU. Kalau di sini kita kan BSU kan. Iya, nggak nyatu sama yang lain imigrasinya. Behorde apa? Tahu nggak panjangan BSU, tahu nggak? Bukan. Bremen Service. Salah. Ada servisnya. Oh iya nih. Apa ya? Hah? Universitas. Ah benar. Ternyata tahu juga ente. Iya. Kirain nggak tahu kan? Ya, sebenarnya kan lu yang nggak tahu kan tadi lu. Gua tahu aja. Tadi lu udah ngomong Behorde aja. Gue tahu sebenarnya. Gue dulu nggak tahu. Iya. Sekarang tahu. Tahu gue sebenarnya tahu Jan. Ya kayak gini-gini kan. Pantesan visanya ini. Aduh. Ya itu kelebihannya di Bremen. Jerman. Di Bremen itu kita nggak mikirin jumlah konto kita ada berapa banyaknya di dalam. Konto tuh saldo di rekening kita gitu. Oh ya, selalu di rekening kita. Kalau tiap tahun kan mungkin gue dengar dari teman gue juga ya, ada yang di mana Düsseldorf atau daerah barat Chemnitz sana. Ya, itu harus 10.000. Iya. 10.000, 8.000 euro. Iya, Kita 150 jutaan harus ada itu di rekening. pun kita belum tentu dapat 2 tahun. Belum, iya, bisanya cuma setahun. Iya. Kayak gitu kan. Kalau kita di sini Kita di sini punya 80 euro aja, 100 euro aja. Iya. Asalkan ada asalkannya. Ada pemasukan, progres pemasukan lah. Bukan. Atau kuliah. Progres kuliah. Bener. Kalau progres kuliah lancar, visa juga lancar. Iya, benar. Kan satu semester ada 5 modul. Berarti 60 poin kan. Satu modul kan nilainya 6 kan. Satu modul 6. 6 poin. Kalau di Tapi ada yang style modul. Style modul ya kan. Intinya totalnya 30 per semester. Ya minimal kita setengahnya lah ya. 12 pun nggak apa-apa sebenarnya. Iya, Yang penting ada. Pokoknya tiap semester ada nambah nilai. Cuman Iya. berapa poin. Nah, biasanya perpanjang visa kayak gitu kan. Iya. Sejelek-jeleknya nggak mungkin nggak dipulangin deportasi itu nggak mungkin kan. Soalnya kita kan ada progres di sini Ada tuh progres. ada kehadiran kita di kampus tuh ada gitu maksudnya. Iya. Maksudnya ada nilai masuk Atau terus. minimal ujian pun nggak lulus, tapi kita daftar ujian pun kan kelihatan kita ada usahanya dulu. Iya. Kayak gitu kan. Mungkin lah ya bisa buat argumen kayak gitu kan. Kalau menurut gue sih nggak kayak gitu Jan. Oh, nggak. Mereka tetap melihat progres nilainya. ininya kita. Ada tiap tahun ada pertambahan nilai masuk ke Iya. nilai Ke poin kita. poin kita poin ya kuliah harus kita. itu. Kalau nggak bisa bahaya. Nah itulah intinya visa kayak gitu cukup mudah dibanding kota-kota lain kan. Terus di Bremen itu salah satunya ini Muslim friendly. Jumatan tuh kan, kayak Jumatan gampang. Oh iya, di Jumatan sini banyak tuh banget. Jumatan memang banyak banget masjid kan. Masjid baik banget. Dari ke rumah sini aja 5 menit aja udah dapat masjid. Udah Iya, kayak di Indo kan. iya. Udah kayak di Indo, jalan 5 menit udah masjid, 5 menit masjid. Iya di sini memang banyak banget masjid. Iya. Nah, terus gue juga mau tahu Mas, lu kenapa sih alasan lu milih Bremen gitu kan? Di Bremen itu banyak lapangan pekerjaan coy. Iya. Buat part time kayak gitu tuh lu nggak bakalan nggak dapat Pasti kerja part time lah di sini nggak kalau ada bakalan. kemauan, males-males nyari sendiri lewat agen pun pasti dapat Iya ya pasti kalau mau dapat kerja. di sini tuh. Gue pertama kali dulu aja STK libur nih. Gue ke Bremen Ya. itu kerja langsung di Primark. Oh iya. Iya. Mantap. 1 bulan coy itu langsung gue menetapkan gue mau di Bremen. Ya, gue Kayak juga gitu. gara-gara gitu. Gua juga start. Gue cuman Ya. gara-gara ada gampang nyari kerja. Kerja. Kalau ada kota lain yang gampang nyari kerja mungkin gue Di kota lain. lain juga. Tapi gue pas waktu itu gampang banget cari kerja terus udah langsung dapat gitu. Nggak perlu nunggu lama-lama. Akhirnya ya udah gue milih Bremen lah sini. Iya. Terus pas lagi daftar dulu gue daftar ini juga Bremerhaven. Kayaknya semua orang kayak gitu-gitu dah. Yang mau ke Bremen pasti Pasti ada. Bremen gue juga gitu, Iya kan? sumpah. Iya kan? Gue juga kayak gitu. Bremen kan penerimanya hasilnya kan di akhir-akhir kan. Iya, iya. Bremerhaven selalu di awal karena mereka butuh kuota orang kan, butuh siswa. Iya. Gue udah dapet BHV, tapi gue pengennya Bremen. Ujung-ujungnya gue Bremennya dapet di akhir kan, tapi gue Iya. udah terdaftar BHV ya udah gue tinggal tuker Iya. kampus udah gitu. Semuanya kayaknya kayak Sama gitu. Gue juga kayak gitu ke Bremen. Yang penting kuncinya lulus student collect aja udah lulus student collect mau daftar di mana aja. Iya. Apalagi khususnya Bremen dan sekitar ya.
Auto keterima kan. Auto keterima sih. Iya. Auto keterima kayak gitu. Nah terus yang gue dengar lu ada kerjaan paling mantap di hidup lu nih kerja di Mercedes di Daimler. Oh itu. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana sih ceritanya itu? Jadi ceritanya itu dulu pas gua baru semester awal di sini. Iya. Gua semester awal di sini itu dikasih tahu temen, ada kerja ini nih. Apa yang gajinya lumayan gede nih kayak gini di Daimler Mercedes kayak gitu. Oh iya nih ya, udah gua langsung dikasih tahu buat webnya, buka web Daimler itu Daimler variant job. Betul, Udah pasti kalau pengen coba-coba daftar ada dicek aja di Daimler variant job di sana. Itu ada lengkap semuanya kan. Betul. Ntar ada yang buat di Bremen, buat di Hamburg. Kotanya tinggal Iya, gini, ada gitu. Iya. Gua kan di Bremen kayak gitu kan. Iya. Gua daftar tuh. Seret. Gak keterima sampai 7 kali daftar baru keterima. Oh, itu iya. gua hitungin. Beneran. Kalau gue 3 kali waktu itu, cuman pas yang ketiga kali, pas gue lagi ujian klausur, jadi gue nggak jadi ngambil deh udah. Nah itu gua kan setelah ke-7 kalinya gua akhirnya dapat itu, gua sekali dapat tuh langsung 3 bulan. Oh ya. Wih, iya dong. Mantap kerjanya. Kerja 3 bulan di Daimler itu gajinya udah bisa hidup buat 1 tahun di Jerman. Anjay, mantap banget. Sini gua sih nggak apa-apa sih nyebutin gajinya berapa Iya, di Daimler. nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Pas waktu dulu ya, Iya. 2016 gua Iya. pertama kali kerja di Daimler. Itu gajinya kotornya 2.500 euro Per bulan. per bulan. Gratis kita. Enggak, 2.499 lah. Ya, 2.500. 2.500. Ya, yo. ya. 2.500 Berarti itu itu bruto. bruto. Gua dapat yang masuk itu 2.000. 2.000. Iya. Wah, berarti 2.000 di zaman itu Netonya. berarti 35 jutaan ya. Sebulan ya, Iya. 35 juta. Iya, gitu. Asli kursnya masih 15 ribuan lah. Itu seneng banget itu. Gua kerja 3 bulan. Nih, gua ada cerita yang Wah. mantap lagi nih. 35, berarti sebulan, berarti 3 bulan lu dapat 100 juta dong. Berarti lu libur kuliah aja kerja 3 bulan dapat 100 juta gitu kan. Iya. Gila. Gua kerja 3 bulan doang loh. Iya. Itu gua dapat 6.000. 6.000 iya. 6.000 itu belum sama, kan itu dipotong sama ini Steuer, Oh, iya, pajak. Dan pajak itu bisa diambil Karena kita student, awal tahun. ambil lagi awal tahun. Iya, ada hal menarik waktu gua kerja di Daimler. Oh iya, apa tuh? Tapi itu sebenarnya gimana ya? Curang, jahat juga nggak ya? jahat ngapusi. Nipu gitu. Gua diajarin sama teman gua orang Iya. ini, gua kan kerja sama ada temen gua orang Maroko. Iya. Gue sering ngobrol kayak gitu sama dia, nanya-nanya. Pernah nih ada teman gua kerja di sini, terus dia izin sakit, tapi masih digaji. Iya. Kayak gitu-gitu. Langsung gua kepikiran nih. Wah, mantap juga nih kalau kayak gini. Gua coba dong. Gua kan dapat kerjanya kan 3 bulan gua. Iya. Jadi gua sebulan itu dikasih tahu sama teman gua yang Maroko itu. Oh, iya. Kalau lo mau kerja aja dulu sebulan, ntar yang sebulannya lagi lo izin sakit, terus sebulan lagi baru masuk kayak Oh gitu. iya. Bisa kayak gitu. Terus lu Kata lakuin teman nggak? gua, Iya. kata teman gua bisa kayak gitu. Langsung gua kepikiran dong, gua buat pulang ke Indonesia. Iya. Gua beli tiket kayak gitu, udah dapet. Easy money lah, udah ada duit banyak kan. Terus, nah ini nakalnya gua waktu itu, dan gua nggak bakal ngulangin lagi sih itu. Iya. Itu gua nakal sih. Bisa dibilang gua makan duit haram. Iya. Gue cerita ini hal buruk nih, tapi sebagai pelajaran lah ya. Ntar lah gue cobain lah. Sebagai Boleh pelajaran ya. Bulan pertama Hah? gue kerja penuh Ya. tanpa gue sakit. Pas di hari-hari sebelum gue mau izin sakit, gue udah menunjukkan Soal-soal kayak sinyal-sinyal kalau gue ini mau mau sakit sakit, gitu. iya. Gue menunjukkan sinyal-sinyal kayak gitu ke chef gue kalau kerja. Gue ada agak ke bos, chef. Iya ke bos gue udah mulai kelihatan agak lemes kayak gini. Gua kadang ke kamar mandi, gua kasih air hangat di sini gua. Iya. Iya biar kelihatan kayak merah terus panas kayak gitu tuh. Akhirnya gua bilang ke chef gua ngerasa nggak enak badan kayak gitu kan. Terus kenapa? Iya gua agak sedikit air keltung ini kayak gitu. Oh ya udah besok ke dokter aja coba nanya kayak gini. Terus besoknya gue ke dokter. Iya. Gue ke dokter itu bohong lagi.
Iya. Waduh, double bohong ini. Gue double bohong, jadi parah sih. Kalau neraka 7 tingkat udah paling di sini. Astagfirullah. Ini jelek banget sebenarnya. Iya. Jangan ditiru ya. Tapi kalau pengen ya, Boleh. kalau berhasil ya, Hasil ya ke warung nih. iya warung nih. Iya. Tapi cuman temukan dokter yang friendly kayak gue. Student friendly. Yo. Student friendly ya. Pas waktu itu gue ke dokter rumahan, dokter yang udah langganan gue. House arts. Iya, house arts ya. Yang gue sering datang ke tempatnya dia itu, gue bilang ke dia, "Dok, gue dalam waktu sebulan ini mau ada fokus ujian nih, mau fokus klausur ujian. Apa, gue butuh surat sakit selama sebulan." Oh gitu ya, langsung dikasih ya sama dokter gue. Wah, itu dokternya emang paling mantap sih. Dibikinin surat. Ntar kalau sebulan ini masih butuh lagi, datang aja lagi ke gua. Itulah. Oh enggak. Kalau di Jerman tuh gitu, dokter juga makan uang haram. Kalau udah kebanyakan orang malas gitu-gitu. Kalau di Jerman kalau mau alasan, kalau udah ada surat dokter, udah pasti tinggal ngeliatin surat dokter ke perusahaan, udah pasti percaya gitu kan. Iya. Kalau dokter udah ngeluarin gitu. Tapi nggak semua dokter bisa gitu juga. Ada yang ini. Gua itu laki banget sih, emang dokternya. Gua kan sering ke dokter, kalau dikit-dikit sakit dulu ke dokter. Gua paling banyak seminggu sih kayak gitu. Ini sebulan gila sih. Gua sebulan coy, itu gua paling lama itu. Dokternya pun ngasih-ngasih aja kan, terus itu gua seneng banget sih. Pas hari itu dikasih tahu kan, ntar yang ini buat ke tempat kerja, yang ini buat ke kampus. Ini bukan ke asuransinya, asuransi kesehatannya. Pas hari sakit itu gua telepon nih dokter, gua telepon, gua hari ini kayaknya nggak bisa kerja nih, dan kerjanya lama, disaranin sama dokternya gua harus istirahat di rumah selama 1 bulan. Gitu. Hah, lama banget, sakit apa gitu? Gua sakit Windpoken. Iya, gitu. Windpoken. Bukan cacar. Gua sakit cacar gitu. Chicken pox kalau di Inggris. Oh iya, chicken pox gua. Windpoken. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Ntar kalau masih belum sembuh ini aja ya, kontak kita lagi, kasih tahu kabarnya kayak gini-gini. Oh iya. Terus tapi jangan lupa kirim surat sakitnya ke kita, ke alamat ini kayak gitu. Langsung gua kirim surat sakit semuanya ini. Terus gua masih ada waktu 2 hari itu. 2 hari buat sebelum pulang kan. Gua pulang itu inget banget tanggal 1 September. 1 September, tanggal 31 Agustus gua 28 Agustus apa gua izin sakit. Gua ada waktu 2 hari, gua belanja-belanja di situ. Mantap, oleh-oleh. Belanja oleh-oleh buat keluarga, buat ini kayak gitu kan. Lah setelah ada surat itu membantu biar kita tetap digaji sih. Iya benar. Surat sakit tadi. Nah ini kenapa dia bilang tadi curang, bohong tuh gak cuma bohong. Nah, kenapa ya tadi gua bilang curang, bohong itu? Soalnya gua itu dapat gaji penuh. Nggak ada dipotong sedikit pun, jadi gua dapat 2.000 itu. Bayangin dapat 35 juta tapi dia di Indonesia. Tapi guanya di Indonesia tanpa kerja. Mantap. Dengan alasan cacar. Dengan alasan cacar. Suatu saat lu bakal cacar beneran. Gua udah pernah cacar. Oh, ya udah. Gua pura-pura ini. Tapi gobloknya gua kan ya masih takut gitu pas balik ke sini ya. Takutnya ntar mereka curiga, ini mana nih bekas Windpokennya. Bekas cacarnya kayak gitu-gitu. Ini gua ini dong. Merah-merahin. Gua warnain pakai bolpen dong, warna hitam gitu. Sini gua warnain pakai hitam kayak gini-gini. Pas gua datang ke situ, kayak nggak ada apa-apa aja, nggak ditanyain gua udah sehat atau apa, udah ini. Cuman lanjut kerja seperti biasa. Terus dia bilang, "Lo udah sehat?" "Oh iya, gua udah sehat." "Oh ya udah, yuk kerja lagi," gitu. Dan kerjaannya itu gampang banget. Gua yang malah diganti posisi ya, lebih mudah gitu. Dipindahin tempat kan. Tempat yang kemarin gua udah diganti sama anak baru yang lain, gua dipindahin yang lain. Soalnya gua waktu kerja 3 bulan pertama itu bener-bener easy, kayak gua pindah tempat tidur lagi ya. Sebelum gua next year-nya, tahun depannya gua kan daftar lagi. Gua dapat tempat kerja yang berat. Oh iya. Iya, mungkin mereka kapok mungkin ya. Iya. Ini orang kerjanya tidur doang, sakit kayak gini. Soalnya waktu itu kerjanya itu gampang, cuman mindahin ada besi, itu masih mentahan. Belum yang bentuk dia kerangka mobilnya gitu. Belum kerangka mobil. Baru mentahannya besi itu yang kita taruh di keranjang mesin gitu, tumpukan gede, terus ntar diambil sama robot. Kita cuman menuin itu doang. Pas waktu pertama kerja itu.
apa gua taruh situ, kalau udah selesai paling 10 menit ntar baru ngisi lagi lah. 10 menit itu nggak tahu ngapain gua tidur. Kadang kan bangunnya pagi kan, kerjanya pagi gitu. Gua tidur ya. Kadang ntar kalau lagi di apa mesinnya ada yang rusak, stop lama banget bisa tidur itu. Oh, gua tahu Enak ceritanya banget. anak-anak mereka pernah cerita 2 jam 3 jam rusak. Iya, 2 jam, 3 Iya, jam. Oh, 3 itu jam. seneng banget sih. Ngobrol, ke kantin makan kayak gitu. Ngobrol-ngobrol sih kayak gitu. Mantapnya di Daimler itu gajinya gede. Iya. Nah, itu dia, guys. Bukan cuma mobil SMK karya anak bangsa. Mobil-mobil Mercedes di seluruh dunia ini karya anak bangsa orang Indo. Iya, ada yang kita ikut ngebor lah. Gitu, ada yang ngebor, ada yang bagian ngelapin, ada yang mewarnai, nah, kayak Iya, pengecatan ngecat. kan ada juga. Iya. Ada yang bersih-bersih Iya. juga, yang ngelem. Itu kan mobil yang dipakai ini jual-jual Mercedesnya apa Raffi Ahmad, Andre Taulani, jangan-jangan tuh udah ada cap-cap tangannya orang Indo tuh kalau dicek sidik jari semuanya. Iya, Itu. enaknya gitu sih. Ya, itu pengalaman yang buruk dan Menyenangkan sebenarnya juga. menyenangkan. Kalau mau makan uang haram ya kayak gitu, tapi Iya. gimana Bener. nggak berkah bro. Tapi jangan ditiru lah kayak gitu. Bener. Itu dulu masa buruk. Sekarang harus cari yang halal dong. namanya kehidupan kan ada plus minus lah. Oh, iya. Ya ini mungkin saat buruk lu kayak gini. Iya, Gue juga dulu sih ada pas kerja di BLG. Gue tuh kayak gue dulu dikasih sepatu yang sheer high tuh, sepatu aman lah yang ada besinya gitu. Iya, iya. Sakit banget kan, lewat agen tuh sepatu itu jelek-jelek gitu loh, nggak kayak di itu kan lo ngerasain kan sepatu yang dari Tahu, agen nggak tahu. jelas Gua itu, ngerasa, iya. sepatunya keras banget. Ini gue tuh kiri kan sampai sobek bawah kaki gue tuh kan. Terus gue ngeluh alah udah lu masih bisa jalan kan gitu-gitu. Aduh, gue kesel, gue izin diomel segala macem. Akhirnya sekalian gue izin, gue ke dokter, gue bilang gini, gue minta seminggu aja. Gue kasih minggu izin, padahal gue jalan-jalan ke luar negeri. Iya kalau gitu. di sini kalau udah ada surat sakit sih emang Makanya. kayak surat sakti ya ada. Udah surat sakti. Surat ya. sakit itu surat sakti sih. Yoi. Izin apa kalau Oh ya BTW gue mau nanya nih, tadi dengar lu gaji kan 2.500 bruto tuh kan? iya bruto. Berarti sekitar 35 jutaan, 38 juta. Enggak, kalau 2.500 itu berarti 43 juta itu bruto tuh. Nah, berarti lu Bentar, gue hitung dulu. Perlu dihitung ya nggak? nggak usah Nggak usah. gitu. Oke. Itu sih matematika gua Mas, Oh, nggak yes. diragukan. Oke, Mohon siap. maaf. Ada teknik ya. Ada teknik nih. Oke, siap. Nah, berarti lu dapat neto kata lu tuh sekitar 38 juta. Nah, itu selisihnya itu kemana tuh sekitar 10 jutaan itu. Selisihnya itu 500 euro berarti ya, kurang lebih. jadi ya. gini. Di sini kan ada bayar pajak kayak gitu kan, Ya. bayar pajak. Meskipun Tapi student ya. meskipun student, tapi kita cuman bayar pajaknya sebenarnya dikit banget sih kalau student. Kan steuer kelas 1. Betul. Pajak kelas 1. Jadi itu yang diambil paling sedikit gitu. Nggak Oh, paling banyak gitu. soalnya kan kita masih pelajar gitu kan. Ya. Itu diambil sama bagian perpajakan itu kita diambil ya kurang lebih 500 lah per bulan gua kan. Per bulan. Jadi itu sama aja kayak gua nabung. Kayak nabung bener juga sih. Bagus juga sih Soalnya sistemnya. iya. Soalnya kan bisa diambil ntar di awal tahun. berikutnya. Kan gua kemarin kerjanya tahun 2016. Ya. Tahun 2016 gua ngambil duit steuer gua itu tahun 2017 awal. Ya. Gua antraknya bulan Januari. Selalu. Pokoknya gua selalu sibuk bulan Januari itu. Januari sampai Maret ya ngurus Iya, pajak tuh biasanya. Gue juga pernah 2 kali. Bang gue dapetnya cuma 11 euro waktu itu. Soalnya ya Nggak kan ada- lu nggak kena steuer. nggak kena steuer gede ya. Soalnya nggak full chat juga Iya, kan. nggak Kalau full. kerja talcet tuh cuman dikit steuer diambilnya Iya. kayak gitu. Kalau yang full chat itu baru Gede ya. gede. Lah gua kerja di Daimler kan gede. Jadi gua istilahnya ada nabung 1.500. Iya. Pas di tahun 2017 bulan Mei itu gua masuk tuh duit ke konto gua 1.500. Oh, mantap. Berarti total gaji kan 7.500 gua kerja sama 3 bulan. Gua kerja cuma 2 bulan. Gimana tuh guys? Ini sekitar 150 juta anjir. Dari situlah mengapa gua kerja sambil kuliah. Kerja ambil kuliah, bukan kuliah ambil kerja guys. Ya, iya, gue jadi fokusnya kerja aja. Iya. Seneng kan dapat duit kayak gitu kan. Iya. Bisa beli apa ini itu. Dan ini
sebagai info aja, gua biaya hidup selama kuliah di Jerman itu cuman 2 tahun di awal doang dibiayain orang tua. Sisanya gua biaya sendiri. Wah, Alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Alhamdulillah lah. Nah, gua lihat lu kan suka main ini sekarang nih. Videografer mantap nih, profesional, jadi dibayar kan ratusan euro tambahan lagi sampingan nih. Aduh, itu gimana dibilang profesional, belum bertahap lah ya. Bertahap, masih semi pro menjajaki. Iya. Masih ingin. Gue baru-baru itu Jan, bener. Iya. Gue dunia videografi itu baru-baru nyoba. Gue baru belajar ngedit itu bulan November akhir. Nyoba-nyoba. Asik nih gitu. Iya. Kayaknya ini bakal jadi hobi baru gua. Lah, gua kalau udah suka sama satu hal, itu langsung gua try hard. Gitu. Iya, mantapin, gua try hard belajar terus nonstop gua belajar itu. Gua ambil video ini, gua langsung edit ini, gua ambil video ini, edit ini. Terus gua juga try hardnya nggak cuma belajar doang, gua langsung beli alat-alatnya. Oh iya. Iya. Oh iya bener ya. Kamera, gimbal, semuanya langsung gua gimana gua itu kerja banyak, duit banyak, easy money lah ya, udah tinggal pakai aja. Iya. Beli-beli yang lu butuh. Gimana kebutuhan yang gimana peralatan yang gua butuhin buat apa skill yang mau gua asah ini ada, gua harus beli. Jadi gua biar cepat belajarnya gua harus beli alat-alat ini langsung biar mudah diasahnya ya. Dan belinya itu gua nggak asal beli baru, gua nggak ada beli barang-barang baru, nggak ada. Gua beli semuanya bekas, tapi masih bagus, mantap. Bekas masih bagus di eBay Kleinanzeigen. Mantap. eBay Kleinanzeigen itu memang paling mantap, Bos. Mantap. Supporting system. Iya. Semuanya dapat yang murah-murah gua. Iya. Alhamdulillah, ya. Berarti lu juga kan punya konten YouTube kan? Oh iya, bisa dicek lah di link lah, selalu ada banyak. Muhammad Rosyad namanya. Gitu kan. Ya masih sekarang lagi jarang-jarangnya bikin video. Iya, tapi kan gue lihat perkembangan penontonnya nih udah makin banyak nih. Karena mungkin hal yang lu buat juga menarik kan. Ya, alhamdulillah mungkin iya. Ya mungkin ada subscribernya Fauzan yang mungkin pengen tahu ya bisa mantap, dicek. yang suka-suka sinemati ilmu-ilmu video-videografi kan mantap. Langsung aja. Sedikit ya kan. Cek YouTube-nya Mas Pur, ada di link deskripsi. Cukup sekian Fauzan kali ini, podcast Fauzan. Udah cukup jelas obrolan kita sebenarnya. Iya, ngomong apa ngalur ngidul cuy. Iya. Mana? Udah lama juga kita gak ketemu kan karena pada sibuk kerja itu dia iya. kan. Ini aja gue baru ada waktu kan kemarin ente ngajain waktu dari kapan itu. Iya. Janjian sama gue nggak bisa. Sering kesini tapi nggak jadi syutingnya juga. Kesini cuman apain gua? Lu ngeprint buru-buru yang iya, cuman buru-buru doang iya. Segala macem. Gara-gara ngurusin ujian ini itu. Sekarang udah libur ujian, malah kerja. Gitu kan. Sibuk lah, yang penting ada kesibukan alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Ya udah mungkin cukup sekian episode kali ini. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe, share juga lah. Yang penting itu share. Ya kan, biar banyak yang nonton gitu kan. Iya. Biasanya kalau keluarga tuh ke grup WA keluarga, nanti dari grup WA kan biasanya nyebar lagi ibu bapaknya, adik kakaknya, tonton ini kayak gitu. Udah kelamaan dah, tutup, dadah. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.